Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pribadi di pemecahan masalah. Yang pertama, konteks dan tujuan yang tidak terbelakang oleh keinginan untuk berkumpul bersama seluruh anggota keluarga di kampung halaman saat liburan tiba, dengan tujuan utama untuk merayakan bulan suci Ramadan. Lalu kondisi saat ini masih dalam eh, masa pembelajaran atau perkuliahan. Lalu ada hambatan dan solusi. Yang pertama, hambatan. Hambatan yang pertama adalah kemungkinan untuk naiknya harga tiket, lalu ada kemacetan yang meningkat akibat libur Ramadan, lalu ada potensi cuaca buruk juga. Lalu solusinya adalah pasang tiket dari jauh hari, lalu uh, melakukan perjalanan dengan lebih awal, terus melakukan persiapan dengan matang. Lalu selanjutnya adalah struktur organisasi dan alur kerja. Berikut dilihat ada struktur yang saya buat. Yang pertama adalah direktur utama yang terdiri satu orang, terus admin keuangan yang terdiri satu orang, terus ada manajer operasional yang terdiri satu orang. Lalu ada divisi sales atau marketing yang terdiri dari 6 orang, lalu ada divisi teknis atau service yang terdiri dari 8 orang, lalu divisi logistik atau umum yang terdiri dari 3 orang. Lalu standar pelaporannya adalah setiap sore sebelum jam operasional berakhir. Seluruh kepala divisi wajib menyerahkan laporan harian kepada manajer operasional. Lalu ada inti berperan yang pertama HR yang memvalidasi pembayaran dan administrasi karyawan. Lalu ada teknis, perakitan dan layanan purna jual produk. Lalu ada apa? Logistik yang manajemen stok barang dan pengiriman kurir. Lalu ada alur kerjanya operasional atau workflow. Nah, yang pertama adalah dari sales yang menerima pesanan atau permintaan, lalu ada keuangan yang memvalidasi pembayaran, lalu ada gudang yang melakukan pengeluaran barang, lalu ada teknis yang melakukan perakitan, lalu ada yang terakhir adalah kurir yang melakukan pengiriman barang. Lalu selanjutnya adalah dalam komunikasi dalam manajemen proyek IT. Studi kasusnya adalah kegagalan analisis kebutuhan atau requirements gathering. Jadi bisa kita lihat ada ekspektasi dari klien yang saya ingin sistem login yang aman. Lalu ada implementasi dari tim IT-nya, tim membuat sistem login email biasa. Lalu dampak fatalnya akibat komunikasi yang tidak berjalan baik adalah ketidakpuasan klien. Klien marah karena fitur keamanan utama tidak sesuai dengan visi bisnis mereka. Lalu tim IT juga harus melakukan rework dari nol. Tim IT dipaksa merombak arsitektur sistem dari awal untuk integrasi biometrik. Lalu ada risiko keterlambatan proyek. Waktu pengerjaan membengkak secara signifikan, merusak timeline peluncuran. Lalu selanjutnya adalah peran teknologi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, eliminasi hambatan. Teknologi modern berhasil menghilangkan batasan waktu dan jarak dalam operasional organisasi. Lalu ada akurasi informasi. Mengurangi risiko emisi informasi secara signifikan melalui sinkronisasi data yang terpusat dan real time. Lalu ada kecepatan merespon. Keputusan kritis yang berdampak besar dapat diambil hanya dalam hitungan menit. Lalu selanjutnya ada dan kita masuk ke tanggung jawab utama sistem analis. Yang pertama adalah analisis alur kerja. Menganalisis alur kerja operasional kantor saat ini dan mengidentifikasi area yang memerlukan kepentingan atau otomatisasi sistem. Lalu ada pengujian sistem atau UAT. Melakukan user
testing untuk memastikan aplikasi yang dibangun sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pengguna. Lalu ada dokumentasi teknis, menyusun diagram alur sistem atau flowchart, perancangan model data, serta spesifikasi antarmuka pengguna atau UI yang komprehensif. Lalu selanjutnya ada proses rekrutmen dan seleksi. Bisa kita lihat di sini ada seleksi administrasi, verifikasi berkas, ijazah dan pengalaman kerja. Lalu ada tes kemampuan teknis atau uji hard skill. Lalu ada psikologi dan logika, evaluasi profil kepribadian, lalu wawancara user, diskusi teknik mendalam, lalu ada wawancara HRD, finalisasi pendekatan, lalu ada fokus orientasi IT. Pertama ada infrastruktur IT, lalu ada alat kerja, lalu ada sistem dan data, lalu ada keamanan. Lalu yang ketiga adalah pendampingan atau shadowing. Lalu ada analisis masalah. Lalu berikutnya adalah contoh laporan, contoh surat lamaran pekerjaan yang saya buat. Lalu selanjutnya adalah analisis perbandingan peran antara sistem analis dan bisnis analisis. Yang pertama, sistem analis. Langsung tanggung jawab utama, merancang arsitektur sistem dan skema database. Lalu ada menyusun sistem requirements specification atau SRS. Lalu ada analisis kelayakan teknologi dan efisiensi. Lalu yang terakhir, qualify control atau pengujian bug system. Lalu wewenangnya adalah menentukan teknologi, framework, infrastruktur, serta memberikan instruksi teknis langsung kepada tim programmer. Lalu ada business analyst. Tanggung jawab utamanya adalah identifikasi masalah dan analisis proses bisnis. Lalu selanjutnya ada requirements gathering dari klien dan manajemen. Lalu ada penyusunan business requirements dokumen atau BRD. Lalu yang terakhir adalah validasi akhir atau UAT, solusi bisnis. Wewenangnya adalah menentukan prioritas fitur berdasarkan nilai bisnis, menyetujui perubahan skop, dan memberikan rekomendasi strategis IT. Lalu selanjutnya adalah kualifikasi dan dokumentasi penting. Yang pertama adalah latar belakang pendidikan. Minimal S1 sistem informasi, lalu S1 teknik informatika dan S1 ilmu komputer. Lalu selanjutnya adalah set keterampilan, hard skill. Lalu di sini ada SDLC dan UML atau United Modeling Language. Lalu ada perancangan database dan arsitektur. Lalu ada software testing atau quality control. Lalu penggunaan alat Visio, Draw, IO dan lain-lain. Terus ada soft skill-nya, komunikasi dan diskusi efektif. Lalu ada analisis masalah dan kebutuhan. Lalu ada penampilan profesional dan menarik. Dan berikutnya ada dokumen wajib yang harus diisi. Ada ijazah asli S1, terus surat pengalaman, lalu ada CV dan portofolio proyek. Dan sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.